Dipilih Tuhan, kau yang pertama untuk masa depan dan selamanya. Dialah cahaya tuntunan ke surga. Dengarkan mereka tak berhenti berdoa. Aku yang kau pilih, kamu yang ku pilih. Cinta ini milik kita selamanya. I'm gonna marry you, I know that you'll be mine. I'm gonna give my world, you're the only one. Tell them everything, this is just beginning. Jangan tinggalkan aku di saat ku jatuh, di saat ku jatuh. Ku pilih kau jadi imamku, bukan yang lain. Cinta ini hanya untukmu, kau bukan main. Bersamamu aku hadir selamanya hingga akhir. Terima kasih untuk semua rasa yang kau berikan untukku. Aku berjuang dapatkan restu, ku hadapi walau mulutku kaku. Tangan hatiku lemah dan bergetar. Temui ayah ibumu gemetar, tapi biar ku ungkapkan isi hati. Cintaku mengalir dalam nadi, sampai rambut kita memutih. Ikhtiar takkan berhenti. I'm gonna marry you, I know that you'll be mine. I'm gonna give my world, you're the only one. Tell them everything, this is just beginning. Jangan tinggalkan aku di saat ku jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati dan muliakan keluarga besar Bapak Gabriel Jainuddin dan Ibu Deryati Aini beserta rombongan keluarga yang telah berada di tempat ini. Yang kami hormati dan muliakan keluarga besar Bapak Martin dan Ibu Astuti beserta rombongan keluarga yang juga telah berada di tempat ini. Yang kami hormati dan muliakan pula Kepala Kantor Urusan Kecamatan Baruga Al-Ustadz Abdul Samad Sarjana Pendidikan Islam. Yang kami hormati para sesepuh, tokoh masyarakat maupun pejabat pemerintahan yang sempat hadir pada pagi hari ini. Terkhusus yang berbahagia kedua calon pengantin kita pada pagi hari ini, yakni Saudari Bribtu Pinarni Wulandari dan Saudara Serda Upik Rizky Yaman. Dan yang kami hormati Bapak Ibu serta hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua dan nikmat sehat wal afiat, sehingga kita semua bisa berkumpul bersilaturahim di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka acara prosesi akad nikah antara Saudara Bribtu Pinarni Wulandari dengan calon pilihannya seorang
cowok ganteng dari kesatuan yang sama kalau tidak salah ini ya, yakni bernama Serda Upik Rizki Aman. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di majelis ini menambah kebaikan, keberkahan khususnya buat kedua calon pengantin dan umumnya buat kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Salawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin umat, suri teladan umat, pemberi syafaat umat, para keluarga dan sahabatnya serta semua kaum muslimin dan muslimat sebagai pengikutnya yang taat. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya sebagai pemandu acara untuk membacakan susunan acara prosesi akad nikah pada pagi hari ini antara Ananda Bribtu Pinarni Wulandari binti Gabriel Jainuddin yang merupakan putri dari pasangan suami istri Bapak Gabriel Jainuddin dan Ibu Daryati Aini, dan Ananda Serda Upik Rizki Aman bin Martin yang merupakan putra dari pasangan suami istri Bapak Martin dan Ibu Astuti. Pada hari ini Sabtu tanggal 19 September 2021 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 10 bulan Syafar tahun 1443 Hijriah yang bertempat di Masjid Al-Alam Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Masjid terapung ketiga dunia hanya ada di Bumi Anoa, Provinsi Sulawesi Tenggara. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca umul kitab suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala serta barokah suratul Fatihah, acara prosesi akad nikah pada pagi hari ini dan insyaallah kemudian acara resepsi hingga akhir nanti berjalan dengan baik dan lancar serta mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadithni wa kulli amalin sholih wa ila hadrati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qori Muhammad Yasir, sarjana pendidikan Islam, Qori internasional pada musabaqah tilawatul Quran pemuda Masjid tingkat ASEAN di Istiqlal Jakarta dan Negeri Melaka Malaysia. Kepada akhina Muhammad Yasir, sarjana pendidikan Islam, ilaihi falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم
Inna Allah kana alaikum raqiba. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahu azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, demikian telah kita dengarkan bersama bacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua meraih rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saudara Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya yakni acara inti dan sakral yang kita nantikan bersama, yaitu prosesi akad nikah yang akan diawali dengan yang pertama pemeriksaan dan penandatanganan berkas nikah oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga kepada Al-Ustadz Abdul Samad, Sarjana Pendidikan Islam. Silakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bi nuril iman wal islam wa arsalana ila sabilil mustaqim wa alhamana nattabi'a siratal khair. Salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, puji dan syukur tidak henti kita bersembah kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan kesehatannya bagi kita sekalian, sehingga acara pernikahan, acara walimah pernikahan anak kita, saudara kita Finarni Ulandari binti Gabriel Jaitu, yang insyaallah akan melangsungkan pernikahan seorang lelaki bernama Upik Rizky Ahmad bin Martin. Semoga kehadiran seluruh keluarga yang hadir pada kesempatan ini dapat menyertai doa kepada mereka berdua. Semoga Allah memberikan rahmat dan hidayahnya, kemudian mereka dijadikan sebagai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah insyaallah. Izinkanlah saya
selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga mengambil alih dalam rangka prosesi nikah ini dengan tahapan pertama adalah pemeriksaan dan penandatanganan berkas nikah, kemudian selanjutnya khutbah nikah, kemudian akad nikah, doa, dan selanjutnya saya serahkan kepada MC kembali. Demikian. Saya mohon kepada dua orang saksi yang sudah melaporkan diri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga agar merapat, yaitu atas nama Bapak Septa Amin dengan Bapak Sarif. Cik. Iya, Bapak Ibu, selanjutnya untuk pendataan berkas Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga akan berkunjung ke calon mempelai wanita. Dan insya Allah rangkaian proses ijab kabul pada pagi hari ini setelah pendatangan berkas nikah hari ini akan langsung dinikahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, kami Wari Hakim, dan insya Allah setelah itu akan lanjutkan dengan doa yang juga akan dipimpin langsung oleh Ustaz Abdul Samad, Sarjana Pendidikan Islam. Untuk saat ini rangkaian proses ijab kabul masih penandatangan pemeriksaan dan penandatangan berkas nikah. Dan insya Allah setelah itu akan kita lanjutkan dengan khutbah nikah. Iya, alhamdulillah. Kalau sudah calon mempelai wanita sudah datang, berarti sudah bisa kita lanjutkan. Kalau belum, berarti Mas Riki harus bersabar lagi.
Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala ta'ala ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala ta'ala wankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aqaddu lil basari wasadul farji wa man lam yastati falayhi bis-sawmi fa innahu lahu wija. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazawwajun nisaa fa innahunna ya'tinakum bil mal. Wa qala aidan ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha mar'atun salihah. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raqiba an sunnati falaysa minni. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ananda Upi Kristiaman bin Martin. Sebelum saya menikahkan Ananda pada kesempatan ini, maka saya terlebih dahulu akan bertanya beberapa hal. Apakah Ananda tidak keberatan? Tolong dijawab ya atau tidak. Yang pertama, apakah Nanda pada kesempatan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Yang kedua, apakah Nanda pada kesempatan ini akan melangsungkan pernikahan sesuai dengan tuntunan syariat agama Islam? Ya. Selanjutnya, apakah Nanda sudah siap secara lahir dan batin setelah menikah akan mempergauli istrinya dengan cara ma'asyara bil ma'ruf sesuai dengan tuntunan syariat agama Islam? Sudah siap. Selanjutnya, apakah Nanda setelah menikah sudah siap secara lahir dan batin untuk menjadi suri teladan dalam keluarga Nanda sesuai dengan tuntunan syariat agama Islam? Sudah siap. Selanjutnya, setelah Anda menikah, di pundak Ananda ada tanggung jawab sebagai seorang imam. Apakah Ananda sudah siap secara lahir dan batin untuk mendidik istrinya menjadi istri yang soleh? Insyaallah. Yang terakhir, sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada Ananda nanti anak, baik putra maupun putri, apakah Ananda sudah siap secara lahir dan batin untuk mendidiknya menjadi anak yang soleh dan soleh? Sudah siap. Jawaban Ananda pada hari ini tentunya sudah dicatat oleh malaikat, diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disaksikan oleh seluruh keluarga yang hadir pada kesempatan ini. Sekiranya di kemudian hari nanti ada hal-hal yang bertentangan dengan persaksian-persaksian yang Ananda persaksikan pada hari ini, maka kami semua yang hadir pada kesempatan ini berhak untuk mengingatkan kembali kepada Ananda terhadap persaksian-persaksian
yang Ananda persaksikan pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan hidayahnya, kemudian menjadikan Ananda sebagai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah insyaallah, amin. Sebelum saya menikahkan Ananda sebagai seorang muslim dan sebagai amanah undang-undang, maka seorang muslim harus dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Pada kesempatan ini saya tidak membukakan Al-Quran untuk dibaca, tapi saya persilakan kepada Ananda untuk menghafalkan beberapa ayat atau surah yang Ananda hafal, diawali dengan surah Al-Fatihah. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Cukup. Jadi setelah Ananda menikah, maka ada tanggung jawab pundak Ananda sebagai seorang imam dalam keluarga. Baik, kita langsung ke pernikahan. Mohon saksi, salah satu syarat saksi harus dapat mengetahui rukun nikah. Rukun nikah itu ada 5. Ada pengantin laki-laki, ada pengantin wanita, ada wali, 2 orang saksi, hijab dan kabul. Dalam kabul nanti, sekiranya ada hal-hal yang kira-kira belum sempurna dalam pengucapannya, maka saksi boleh mengatakan diulang kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Usawijukum ala ma amarallahu ta'ala bihi min imsakin bima'ruf aw tasrihim bi ihsan. Pada hari ini Sabtu 18 September 2021 bertepatan dengan 10 Safar 1443 Hijriah. Wahai Ufik Rizkiaman bin Martin, saya nikahkan dan kawinkan Pinarni Wulandari binti Gabriel Jainuddin, yang walinya telah diserahkan kepada saya selaku wali hakim dengan mahar emas 10 gram tunai. Saya terima nikahnya Pinarni Wulandari binti Gabriel Jainuddin dengan mahar 10 gram emas tunai karena Allah. Barakallahu laka baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Amin. Allahumma arzuqna wa iyyahum kamalal mutaba'ati bisyati wa afiyatin wa salam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma wafiq bainahuma kama wafaqta Adama wa Hawa, walif bainahuma kama allafta baina Yusuf wa Sulaiman, wa jama'a bainahuma kama jama'ta nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadijatul kubra wa ghairuhunna min sujatin nabiyyi alaihi salatu wassalam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftarana babal khair wa babal barakat wa babal nikmah wa babal quwwah wa babal sihat wa babal salamah wa babal afiyah wa babal jannah. Allahumma afina min kulli bala'in wa adzabal akhirah syarra dunya wa adzabal akhirah. Allahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana wa hab lana min azwajina
wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma inna as'aluka mujibatina rahmatika wa da'ima maghfiratika wassalamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma la tada' lana zanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la dainan illa qadaitahu wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Iya, alhamdulillah, Bapak Ibu yang sangat berbahagia. Demikianlah telah kita saksikan bersama proses ijab kabul yang begitu sakral di bawah tuntunan Kepala Kantor Urusan Agama Al-Ustadz Abdul Somad Salim Bidang Islam. Dan kita doakan ya, setelah mereka sah menjadi suami istri, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, amin, dipanjangkan jodohnya, serta menjadi keluarga yang sakinah wa rahmah wal barakah, amin ya rabbal alamin. Saya bilang memang tadi tuh Pak Kapten, Pak Komandan, di lapangan selebar lapangan sepak bola bisa kita taklukkan dengan teriakan siap gerak. Tetapi meja yang kecil ini kadang membuat sang perwira jadi gugup. Akhirnya yang bergerak siapa? Neneknya yang bilang jangan hanya senjata ya. Ananda Upik Rizky Aman. Kok senyum aja sih Mas? Saat ini Anda sudah sah menjadi seorang suami dari seorang putri cantik yang bernama Bribtu Pinarni Wulandari. Anda mau duduk saja atau mau jemput istri? Mau duduk saja atau mau jemput istri? Dia tidak bisa menjawab. Tunggu dulu Mas. Dulu. Berdiri aja dulu, berdiri. Nah, berdiri dulu. Ini kalau Abri begini. Siap mana? Siap mana? Bundanya berdiri, ayahanda berdiri. Jangan biarkan anandanya jalan sendiri. Berjalan, bismillah, melangkah ke ruang satu tempat yang telah istri menunggu di sana. Mas Bik, jemput istrinya sana. Pelan aja Pak, ini Abri kalau gini jalannya minta ampun ya Allah. Memang kalau memandu Abri begini, kalau jalan bebas. Subhanallah. Kalau dia belum jawab belum bisa dibuka ya. Coba ucapkan salam. Assalamualaikum ya Bapak Rahmat. Mohon izin Ustadz Abdul Somad, bisakah di sini untuk menuntun prosesi yang biasa kita laksanakan? Ini komandan hanya tahu pegang senjata Pak, belum tahu apa yang mau dibikin buat istri tercinta. Tunggu dulu Pak Ustadz Abdul Somad nanti deh. Itu Mas, memang saya perhatikan wajahnya, wajah-wajah kau Jawa dan tahu.
Jelas menang Abri. Sama-sama, sama-sama. Ya. Daging. Tahan. Betul kabar? Ya. Sekarang pegang bahunya begini. Kita dulu pegang begini. Biar fotografer jalan. Jangan tunduk. Tahan dulu. Biar fotografer begini. Oke. Ustaz, yang lama-lama deh. Oke. Berdiri sayang. Berdiri. Kita sama-sama sholawatan. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Sini Mas. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Sama-sama yuk. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Oke, yang anak kecil kembali ke sana. Nanti kalau udah besar baru nikah juga ya. Kembali ke sana. Kalau sudah besar baru nikah juga. Iya, untuk acara selanjutnya ada berdua. Bunda dan Bapak boleh pindah sini. Orang tuanya pindah sebelah sini. Pak saksi mundur lagi Pak. Bapak silakan kembali ke sana. Iya. Orang tuanya di depan. Iya. Iya, Bapak di sana, Bapak Ibu di sebelah sana. Iya. Ustaz, sini saya Ustaz. Ustaz, Pak Kawas sini. Dan ada berdua silakan berdiri dulu. Saya berdiri. Dan selanjutnya penyerahan buku nikah. Ya, ada buku nikahnya Ustaz? Ya, betul. Penyerahan buku nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Peruga kepada Ustaz Abdul Samad Sedang Pendidikan Islam. Saya persilakan. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Peruga menyatakan bahwa Anda berdua sudah resmi menjadi sepasang suami istri yang sah. Insya Allah sah secara hukum syar'i sebagaimana proses nikah yang kita laksanakan tadi, dan insya Allah sah secara hukum agama, hak hukum negara dibuktikan dengan dua buku nikah ini. Buku nikah berwarna coklat untuk suami, buku nikah berwarna hijau untuk istri. Tolong dijaga baik-baik buku nikah ini, jangan dipisahkan sampai hayat memisahkan kalian berdua. Oke? Dipegang. Oke, mohon dokumentasinya dulu Ustaz, berdiri di sampingnya, kita ambil dokumentasi foto. Nah, nanti saya kirim kaki atau gimana? Sini saya foto kaki Pak. Nah, ini pertanggung jawab kantor juga.
Bolehkah kita tolong fotografer? Tapi ya, perlihatkan. Rapat-rapat nih. Nah, ini dia masih malu-malu. Udah sama istri loh Mbak ya. Senyum. Dibuka yang ada fotonya. Oke, Masya Allah. Raja dan Ratu hari ini. Bayangkan senyumnya sama, tatapan matanya sama. Oke, Masya Allah. Oke, terima kasih kepada Pak Ketua Urusan Agama. Boleh saya pegang dulu buku nikahnya? Saya satukan kok sama. Baik, Anda berdua. Mana ibunya? Ibunya mana? Silakan di hadapan Bunda. Duduk dulu, dengarkan isu saja. Bunda mana? Ya, maju. Jangan melakukan apa-apa, ya, sebelum saya perintahkan. Ustadz Yasir, Ustadz Yasir, iya. Baik, untuk Ananda berdua, Ananda Finarni Wulandari dan Ananda Upik Rizky Yaman. Coba maju ke depan lagi sampai lutut dengan lutut ketemu dengan ibunda tercinta. Dibuka aja dulu Bunda, maskernya dibuka aja dulu Bunda. Sudah? Sekarang pegang tangan ibunda tercinta. Pegang erat-erat. Pegang tangan erat Bunda. Tatap baik-baik tangan itu dan bayangkanlah tangan itu sejak Ananda masih di dalam kandungan. Tangan itu selalu membelai Ananda berdua. Bayangkan tangan itu 9 bulan Ananda berdua di dalam kandungan. Ibu tidak pernah berkeluh kesah. Terkadang bangun di malam hari berat rasanya ketika mengangkat badannya. Ananda bergerak-gerak di dalam kandungan, tetapi ibunda tidak pernah berkeluh kesah. Bahkan ibunda ketika merasa sakit bagian pinggang belakang, menahan sakitnya akan 9 bulan Ananda berdua di dalam kandungan. Mereka tidak mengatakan mereka tidak pernah mengatakan mengapa engkau ada dalam perutku. Tidak pernah. Tetapi mereka, tangan itu yang Ananda hari ini pegang hanya mengulas, memegang perut mereka berdua sambil mereka mengungkapkan kata-kata cinta. Wahai anakku dalam kandungan, bersabarlah, ibunda akan selalu menemani kalian sampai Allah menetapkan untuk Ananda berdua. Ananda berdua hari ini tangan itu menjadi saksi setelah Ananda dilahirkan dari dalam kandungan, kemudian jadi seorang bayi yang mungkin yang cantik dan ganteng. Jikalau saat anak-anak, remaja, dewasa, dan hari ini tangan itu kembali memegang tangan Ananda berdua dan menyaksikan Ananda berdua mengakhiri masa lajang dengan seorang belahan jiwa, pujaan hati, seorang istri, seorang suami yang menurut Ananda baik untuk jadikan pasangan. Silakan cium tangan ibunda tercinta dan minta doa restu kepada mereka. Ibu, berikan kata cinta untuk anak mereka berdua. Bisikan kata cinta. Peluk saja ibunda, kamu peluk. Luapkan. Karena sampai kapanpun hari ini dan masa yang akan datang, pelukan ibu tidak akan pernah berubah. Kasih sayang ibunda tercinta tidak akan pernah berubah.
Belayan cinta kasih mereka untuk Anda berdua tidak akan berubah. Baik, kalau sudah cukup, iya. Ini sangat berat melepaskan seorang anak yang sangat dicintai. Baik, silakan pindah di hadapan ayahanda tercinta. Dipegang tangan ayahanda tercinta. Coba diperhatikan punggung tangannya, perhatikan telapak tangannya. Dulu mereka mulus, halus, ganteng. Itu yang dulu. Sekarang menjadi kasar, hitam. Bahkan barangkali kalau dipegang seperti memegang wajah. Meskipun permukaan tangan ayahanda sudah berubah, tetapi yakin seorang ayah dalam hatinya tersimpan cinta dan kasih sayang begitu dalam untuk anaknya. Tangan itu yang dulu sering membelah kalian tatkala anda berdua menghadapi sebuah masalah. Tangan itu selalu siap untuk membelah kalian. Itu dulu. Dan yakin saja anda berdua, tangan itu tidak akan pernah berubah dengan tangan hari ini, yang insya Allah masa yang akan datang juga akan selalu memberikan pembelaan kepada anda berdua dan cinta kasih sayang untuk anda berdua. Silakan dicium tangan ayah anda tercinta, cium tangan ayah anda tercinta dan minta restu kepada mereka. Ayah, bisikanlah kata cinta ayah buat anda berdua. Cinta pertama dari seorang anak perempuan ketika lahir di muka bumi ini adalah ayah anda tercinta. Itu cinta pertamanya. Dan hari ini ayah anda harus bisa melepaskan dan mengikhlaskan seorang gadis yang selama ini menjadi cinta pertama bagi seorang anak untuk ayahnya. Baik, sekarang Ananda berdua, kalau hari ini Ananda, kalau kemarin Anda hanya mengenal satu seorang ibu yang melahirkan kalian, terhitung detik tadi ketika proses selesai bertambah satu ibu, yaitu ibu mertua tercinta. Sekarang pindah kepada ibu mertua dan minta doa restu kepada mereka. Iya. Silakan dipegang tangan ibundanya tercinta, ibunda mertua. Tidak ada perbedaan antara tangan yang melahirkan kalian dengan tangan hari ini, yakni seorang ibu mertua cantik. Minta doa restu kepada mereka. Ibu, izinkan saya untuk menjadi pendamping hidup anak ibu. Silakan dicium tangan ibu mertua tercinta dan ibu bisikan kata-kata cinta untuk Anda berdua. Ya, kalau sudah berpindah kepada ayah mertua, ya, silakan dipegang tangan ayah nomor 2. Tidak ada perbedaan dengan ayah yang telah melahirkan kalian, dan itu akan memberikan perlindungan dan pembelaan kepada kalian serta cinta
dan kasihan untuk Anda berdua. Silakan dicium tangan ayahanda tercinta, minta doa restu kepada mereka, kepada ayah mertua hari ini. Sudah bertambah satu ayah sekarang. Iya, baik. Saya persilakan Anda berdua untuk kembali ke tempat duduknya semula. Untuk ibu-ibu yang lain mohon izin kita batasi ya. Waktunya nanti sebentar. Silakan duduk kembali Anda berdua. Ibu-ibunya silakan pindah di belakang. Untuk Anda berdua saya mohon izin untuk berdiri sejenak. Ibu tetap aja ke apa situ aja. Ibunya tetap yang pindah. Berdiri untuk berdua. Iya. Acara selanjutnya penyerahan piagam pernikahan. Sebagai ungkapan terima kasih dari Takmir Masjidil Alam karena telah melangsungkan pernikahan di tempat ini yang akan diserahkan oleh Ustaz Dr. Haji Nur Alim MPD kepada ayahanda kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mewakili Takmir pengurus Masjid Al-Alam ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ananda berdua, Bribtu Inani Wulandari serta Upik Rizkiawan beserta seluruh keluarga besar yang telah menyelenggarakan dan melaksanakan akad nikah di tempat ini di Masjid Al-Alam Kota Kendari. Tentu dengan harapan bukan masjid ini tidak sekedar indah, tapi juga adalah mengharapkan keberkahan dari perjalanan rumah tangga menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kami doakan semoga apa yang Anda berdua cita-citakan dalam membangun keluarga menjadi keluarga yang bahagia, dikaruniai keturunan yang saleh dan salehah, diberikan ketenangan, diberikan keberkahan, rezeki yang halal, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenankan saya untuk menyampaikan. Iya, boleh dilihat fotografer dulu. Kita abadikan waktu kebahagiaan. Mohon izin Pak Ustadz disampaikan untuk foto bersama Pak. Iya. Bapak Ibu semua bahagia sambil berfoto. Kami menyampaikan bahwa Anda berdua pernikahan tidak bisa langgeng tanpa sebuah nasihat perkawinan. Oleh karena itu mari kita sama-sama mendengarkan nasihat perkawinan yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Nur Alim MPD. Untuk berdia saya persilakan duduk. Ustaz boleh di sini. Kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qa'il. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu usul rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Tua Kecamatan Bandar Kota Kendari yang kali ini langsung menjadi penghulu yang menikahkan Ananda berdua atau saudara berdua, Bribtu Inarni
Wulandari, benar ya namanya. Waktu ini Polwan ya. Kemudian dengan Serda Upik Rizkyama, berarti Angkatan Darat. Ini ketemu dalam bahasa agama ini ketemu para setara ya, setara sesuai. Jadi negara ini menjadi kekuatan utamanya adalah militer, menjaga keamanan, ketertiban dan ketertiban masyarakat dalam polisi, sehingga ini sekufu sesuai ketemu di jodoh, sekedar jodoh tapi ini pas. Yang kami hormati keluarga besar kedua mempelai dan istimewa kepada kedua mempelai, hadirin sekalian yang saya hormati. Bapak Ibu yang sama-sama saya muliakan, kita baru saja menyaksikan dan menjadi saksi atas pernikahan ananda kedua mempelai tadi, dan semua mata yang menjadi saksi hari ini tidak sekedar hadir menyaksikan, tapi di balik kehadiran ada harapan dan doa. Berharap agar keluarga yang dibangun oleh ananda berdua kemudian bisa berjalan sebagaimana yang menjadi harapan dan cita-cita, ekspektasi dan keinginan dari ananda berdua untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jodoh atau pernikahan itu adalah sebuah misteri. Gak pernah kita tahu sebelumnya kita ini mau berjodoh dengan siapa, orang dari mana, kapan kita. Saya sendiri dari Selayar, kemudian mendapatkan jodoh dan nikah di Kedai. Entah jodoh yang mengantar saya ke Kendari ataukah faktor lain. Saya kira ananda juga demikian. Kalau nggak salah dengar tadi dari Kalimantan Barat, Pontianak, Sintang seperti dekat ke perbatasan ke Malaysia Malaysia Sarawak ya, dengan ke Sarawak ya. Mungkin kalau dari Pontianak ke Paris lewat mobil lumayan juga jalanan ke Sintang ya. Tapi kemudian ketemu jodoh dan dinikahkan di Kedai. Tuhan sudah menyatakan dalam Al-Quran seperti yang sampaikan tadi, wa min ayati, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia menciptakan pasanganmu. Pasangan di sini adalah laki-laki dengan perempuan dan sama-sama manusia. Karena itu kalau ada pasangan yang tidak terbangun atas laki-laki dan perempuan, sama-sama laki-laki dan sama-sama perempuan, atau ada yang berpasangan kepada selain manusia, sering kita mungkin pernah dengar cerita macam-macam pasangan dengan anak dan lain sebagainya, maka itu sesungguhnya menyalahi sunnah. Begitu pula dengan laki-laki, sesama laki-laki, itu bukan pasangannya. Kenapa? Salah satu tujuan pernikahan itu adalah wabassa minha rijalan katsiran wa nisa, untuk terjadinya
supaya manusia ini tidak punah di muka bumi. Dari pernikahan dan perkawinan ini kemudian lahir berbagai banyak rijalan, laki-laki bisa melahirkan anak laki-laki dan bisa melahirkan anak perempuan. Tentu ini hanya laki-laki dan perempuan kita berpasangan. Kalau laki-laki nggak mungkin, perempuan tidak mungkin berpasangan dengan selain manusia, itu juga tidak mungkin. Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa bahwa pasangan kita, kalau kita laki-laki adalah perempuan pasangan, dan kalau kita perempuan pasangannya adalah laki-laki. Tuhan amat memahami itu. Hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantar. Suatu saat perempuan atau laki-laki itu akan jatuh cinta dan tertarik kepada perempuan. Perempuan juga demikian. Tetapi untuk menyalurkan dan meneruskan cinta itu, agama telah mengatur. Disinilah perbedaan manusia dengan makhluk Allah yang lain, karena cinta itu bukan hanya miliknya manusia. Senang kepada laki-laki dan senang kepada perempuan bukan hanya manusia, tetapi juga makhluk yang lain, binatang juga senang. Karena itu maka binatang juga ada perkawinan, tapi kawinnya binatang dengan manusia berbeda. Begitu sempurnanya agama Allah, sampai agama ini juga mengatur untuk menyalurkan dan meneruskan dan mewadahi kecintaan tersebut, yakni melalui lembaga atau institusi pernikahan. Lembaga dan institusi pernikahan ini hanya dikenal di dalam ajaran agama kita. Dalam bagi manusia, agama telah mengatur bagaimana syarat dan rukunnya supaya terpenuhi secara syar'i. Karena itu maka pernikahan ini melibatkan Allah, sesuatu yang sakral, sesuatu yang suci. Ini yang perlu dirawat, perlu dijaga, kesucian pernikahan. Karena ini adalah salah satu ibadah yang melibatkan Allah dalam pelaksanaan. Tadi diawali dengan syahadah sebagai bentuk akad perjanjian bahwa kita berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bersedia menjadi suami dan perempuan bersedia menjadi istri dalam rangka untuk mengarungi mahligai rumah tangga menuju keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, penuh keberkahan bukan hanya di dunia dan di akhirat. Tetapi dalam perjalanan ini, karena kita tidak hidup di udara hampa, kemudian tidak secara otomatis keluarga setelah pasca pernikahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tujuannya itu, tetapi dalam realisasinya perlu terus upaya dan ikhtiar dari kita semua. Saya percaya kedua mempelai ini dengan kedewasaan dan kematangannya, dengan berbagai pengalaman kemandirian di berbagai daerah dan pergasa dan lain sebagainya, saya percaya bahwa Ananda berdua adalah orang yang bisa menjaga kemurnian dan kesucian pernikahan hari ini yang telah diikrarkan, telah diakadkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bertempat di masjid. Tentu seperti yang saya katakan tadi, di masjid ini bukan hanya karena indah masjidnya berada di tengah laut, tetapi ada harapan di balik itu agar keluarga yang baru ini senantiasa mendapat keberkahan dalam perjalanannya di hari-hari yang akan datang. Dalam rangka untuk menjaga keberkahan dan kesucian itu, maka saya akan memesankan beberapa hal kepada Ananda berdua. Yang pertama, saling menjaga, saling percaya. Modal untuk membangun kekompakan di antara orang yang satu dengan orang yang lain, manusia yang satu dengan manusia yang lain,
atau antara satu manusia dengan komunitas lain, modal pertama dan utamanya adalah saling percaya. Kalau di antara kita ini sudah tidak saling percaya, suami tidak percaya kepada istri, istri tidak percaya kepada suami, alamat almarhum itu keluarga. Karena itu maka jaga kepercayaan Pak Tentara, jaga kepercayaannya Ibu Polwan, Ibu Polwan jaga kepercayaannya Pak Tentara. Jadi sekarang Ibu Polwan ini sudah dua, satu sebagai kota Persik Kartika Chandra Kirana, di satu sisi sebagai Polwan. Dan biasanya kalau polisi dan militer itu kan ada sebelum pernikahan itu ada prosesi yang dilalui di kesatuan. Ya, sehingga pernikahan ini betul-betul bukan hanya sah secara syar'i, juga sah secara hukum. Tadi diberikan surat nikah sebagai hukum positif. Coklat itu yang dimiliki laki-laki, coklat itu artinya ketangguhan, kekuatan, apalagi tentara pasti kuat dan tangguh untuk menjaga keluarganya, bukan hanya tangguh dan kuat secara fisik tapi juga secara psikis. Yang perempuan warnanya hijau, hijau, tandanya adalah kesuburan. Kesuburan bukan hanya kesuburan biologis, dipercaya oleh sang suami untuk menjadi benih tempat nanti turunannya akan lahir di sana, tapi subur juga memberi ketenangan. Litas kuno ilaiha, kawin itu agar hidup ini menjadi tenang. Sumber ketenangan itu salah satunya adalah dari istri, dari keluarga kita sendiri. Karena itu maka warnanya hijau. Jadi yang pertama adalah saling percaya. Saling percaya ini bisa rusak kalau di antara kita itu sudah tidak jujur. Jadi percaya itu bisa hilang, bisa pudar, bisa kabur. Kalau di antara kita ini diantaranya adalah ada yang tidak jujur. Karena itu maka saya akan suruh suami istri itu saling terbuka, jujur. Apa yang disenangi, apa yang tidak disenangi, sampaikan kepada pasangan masing-masing. Laki-laki sampaikan kepada perempuan, perempuan sampaikan kepada laki-laki supaya saling percaya ini tumbuh. Apalagi di dua institusi yang berbeda, penugasan yang berbeda. Tidak selamanya 1 kali 24 jam akan dikawal. Modalnya adalah kepercayaan. Jangan cederai kepercayaan itu dengan tidak kejujuran. Jujur. Kalau sudah ada nih kebohongan dan saling berbohong, biasanya itu kan mulai pertama mungkin bohongnya masih dimaklumi, tapi kalau sudah 2-3 kali biasanya sudah capek nih memaklumi itu, nanti hilang kepercayaannya. Jujur berikutnya biasa senang, tapi tunggu dulu walaupun sudah jujur, karena ada pengalaman pernah dibohongi. Walaupun kalau kita masih muda kan biasanya itu perempuan senangnya dibohongi untuk membahagiakan dia. Udah, tapi dia tidak tahu kalau kita dibohong. Tapi ketika jadi suami istri tidak boleh lagi. Nggak boleh lagi. Yang pertama adalah saling percaya. Yang kedua adalah saling mengisi. Kekurangan ini bukan hanya kekurangan ekonomi. Insya Allah kalau secara ekonomi, kalau saya perhatikan karir militer, karir polisi Anda berdua, insya Allah tidak akan kekurangan. Tetapi tentu harapan kita harapan dalam keluarga itu tidak berhenti dengan apa yang ada. Gaji itu bisa dihitung, tapi rezeki tidak ada kematematikanya. Ya, kalau gaji itu kan sudah ada tarifnya. Kita golongan berapa, masa kerja berapa, sudah ada, itu gaji. Tapi rezeki itu tak terbatas. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tuhan akan memberikan rezeki yang tidak ada kalkulatornya. Dari mana datangnya? Pangkat, pendapatan, gaji boleh sama, tapi rezeki belum tentu sama. Saling mengisi. Mengisi bukan hanya secara ekonomi, bukan hanya secara biologis, tapi juga mengisi dari sisi sosial dan ilmu pengetahuan. Kekurangan-kekurangan ilmu dan pengalaman serta pengetahuan yang laki-laki diisi oleh yang perempuan diisi oleh laki-laki. Baik pengetahuan-pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan ilmu-ilmu agama, karena Anda tadi sudah melibatkan Allah dalam perjalanan dan ikrar akad kita tadi. Karena itu maka agama menjadi dasarnya, saling mengisi ilmu-ilmu agama agar kemudian bisa diimplementasikan menjadi keluarga
yang dibangun menjadi diwarnai oleh nilai-nilai agama, khususnya berkaitan dengan arkanul Islam, hukum Islam, dan aspek-aspek yang lain. Ini menjadi penting karena keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah adalah keluarga yang terbangun atas nilai-nilai agama dan saling pengertian tadi. Karena itu maka saling mengisi. Ajari suaminya kalau ada hal-hal yang diperlukan, ajari istrinya jika ada hal-hal yang diperlukan, khususnya berkaitan dengan ilmu-ilmu keagamaan. Karena nanti Ananda berdua akan menjadi orang tua dari bibit yang dititipkan kepada istrinya, dari anak-anak yang menjadi buah cinta bersama. Ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saling menutupi kekurangan. Dalam agama, perempuan itu menjadi pakaian bagi laki-laki. Kunna libasul lakum, laki-laki juga menjadi pakaian bagi perempuan. Wa antul libasul lahum. Pakaian fungsinya di samping memperindah orang yang memakainya. Jadi kehadiran kita di laki-laki harus memperindah keluarga istri, dan kehadiran istri harus memperindah keluarga suami. Tapi di satu sisi yang lain juga jangan lupa fungsi pakaian itu adalah menutupi kekurangan-kekurangan yang ada secara fisik. Artinya sebagai pakaian dalam rumah tangga, kalau ada aib, ada kekurangan dari masing-masing pasangan, jangan diumbar. Tapi cukup kita saja yang tahu, apalagi kalau ngumbarnya di media sosial, melibatkan orang lain secara batas. Jangan. Saling menutupi kekurangan. Kalau dapat kita tidak ada yang sempurna. Kalau cari istri yang sempurna, di satu minggu kita di kendaraan bis tidak akan ada ya. Perempuan juga begitu, cari suami sempurna tidak ada. Tapi kekurangan itu akan menjadi sempurna ketika kita menjadi suaminya. Kekurangan suami itu akan menjadi sempurna ketika istri menjadi perempuan menjadi istrinya. Saling menutupi. Itulah fungsi pakaian. Sehingga kalau saya pakaian begini mungkin ada borok, ada bekas luka, ada pano, ada macam-macam, tidak kelihatan. Itulah salah satu fungsi pakaian, bukan hanya membuat indah penampilan, tetapi juga adalah menutupi kekurangan itu. Karena itu maka Ananda berdua saling menutupi kekurangan, sehingga menjadi sempurna. Kesempurnaan pasangan kita itu ada pada kekurangan. Ini yang harus dipegang. Jangan mencari kesempurnaan. Tidak ada itu perempuan yang sempurna, tidak ada laki-laki yang sempurna. Pasti ada kekurangan. Itu saya kira tiga saling yang perlu menjadi pegangan bersama, bukan hanya Ananda berdua, tapi termasuk saya sendiri dan bagi kita semua yang ada di tempat ini. Yang terakhir, karena perkawinan adalah seperti sebuah misteri, ya, betul misteri, ya. Tidak jelas ya. Tapi yakin bahwa perkawinan ini adalah penyatuan, bukan hanya penyatuan dua manusia, tapi ini penyatuan banyak. Pertama, penyatuan keluarga. Sudah keluarga perempuan sudah menjadi keluarganya laki-laki, keluarga laki-laki sudah menjadi keluarga, ini menjadi keluarga bersama, menjadi keluarga besar bersama. Penyatuan ini bisa juga penyatuan budaya dan kebiasaan. Kita berasal dari kebiasaan dan budaya masing-masing, orang memiliki karakteristik individual yang berbeda, kemudian kita menjadi satu sebagai suami itu, sebagai sebuah keluarga. Itu harus dipahami bahwa kita ini walaupun berbeda, tetapi kemudian kita menjadi satu. Karena itu maka dipahami pasangan masing-masing apa yang tidak disenangi dan apa yang paling disenangi. Berusahalah untuk menghindari apa yang tidak disenangi oleh pasangan, dan berusahalah untuk mempersembahkan apa yang disenangi oleh pasangan. Ingat, Pak Tentara, istri Anda bersedia dikawini karena dia percaya kepada Anda bahwa dia bisa terlindungi oleh Anda, bisa terbahagiakan oleh Anda, bisa mendapat keberkahan dari kehidupan rumah tangganya. Karena Ibu Polwan, Pak Tentara bersedia menjadi suami dari Anda karena dia percaya bahwa Ibu Polwan bisa menjadi istri yang baik, bisa menjadi istri yang menjaga kehormatan suami, dan bisa menjadi istri sekaligus sebagai ibu dari anak-anak
yang akan dilahirkan kemudian. Pernikahan itu indah, pernikahan itu nikmat, senang, tetapi jangan menjadi orang yang senang menikah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya caption yang terakhir tadi, jangan menjadi orang yang senang menikah. Paham nggak maksudnya? Paham ya? Ada kopi A, kopi B dan seterusnya. Tapi yakin saya kalau tertar dengan polwan insya Allah cuma satu. Gitu ya. Luar biasa nasihatnya ini bukan hanya untuk pengantin baru tetapi juga pengantin lama. Ya Bu, di sini saya mikir seperti pengantin lama di sini. Dan juga calon pengantin yang akan menikah nanti. Nasihat yang sangat luar biasa. Kesimpulan terakhirnya tadi, jangan lakukan yang tidak disuka istri dan jangan lakukan yang tidak disuka suami. Insya Allah berkah. Anda Upik Rizky Aman, di tangan Anda sekarang ada tanggung jawab yang sangat berat untuk memberikan pembinaan agama kepada istri tercinta. Hari ini Anda dipersatukan dalam ikatan cinta yang suci, bukan hanya menyatukan Anda dua hati yang saling mencintai, tetapi menyatukan dua keluarga besar yang beda sosial, beda agama. Ini tanggung jawab sangat berat. Mudah-mudahan Anda Upik Rizky Aman dan Anda Pinarni Wulandari bisa membangun mahligai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan mudah-mudahan apa disampaikan tadi Ustaz Dr. Haji Nur Alim MPD, beliau ini di depannya Anda ini adalah mantan rektor IAIN Kendari. Jadi nasihatnya sangat luar biasa. Saya hadirkan untuk Anda berdua. Dari kemarin malam saya sampaikan sama beliau, Ustaz, ini yang menikah adalah anggota TNI dan anggota Bayangkara. Mudah-mudahan apa disampaikan bisa bermanfaat dan insya Allah Anda akan menemui nanti di saat menjalani kehidupan rumah tangga nanti. Kita doakan mudah-mudahan mereka bisa membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang semua bahagia, dengan berakhirnya nasihat perkawinan tadi, maka rangkaian acara prosesi akad nikah antara Ananda Bribtu Pinarni Wulandari binti Gabriel Jainuddin dan Ananda Serdar Upik Rizky Aman pada pagi hari selesai, dan kami dari pemandu acara menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah menggunakan Masjid Al-Alam sebagai prosesi tempat prosesi akad nikah, dan atas nama Takmir Masjid Al-Alam kami mengucapkan banyak terima kasih. Dari kami untuk diri dan kepada Bapak Ibu serta lain barangkali akan pulang ke rumah masing-masing, dan saya akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.